Kesadaranku kembali di tempat asing. Siapakah diriku? Apakah ini akhir dari segalanya? Samar-samar terdengar suara wanita, memohon belas kasihan leluhur untuknya, dan sang anak agar diizinkan lahir. Namun jawaban yang datang begitu dingin dan tegas. Suara lain berkata, Lembah Dewa Obat telah memutuskan asal sang ibu cacat bakatnya kurang, dan janinnya biasa saja. Suara itu melanjutkan dengan nada merendahkan, bertanya bagaimana mungkin klan Luo melahirkan keturunan seperti ini tanpa menjadi bahan tertawaan. Aku bingung mendengar semua ini. Janin dengan kekurangan bawaan, apa artinya itu? Seketika kenyataan mengerikan menghantamku. Aku terlahir kembali di dunia fantasi sebagai janin yang belum lahir. Kulihat sosok ibuku dan aku sadar, akulah anak dengan kekurangan bawaan yang mereka bicarakan. Kulihat seorang tetua menatap dengan dingin seolah bertekad untuk menyingkirkanku. Dunia yang kejam yang lemah disingkirkan bahkan sebelum sempat melihat cahaya. Shantian bertanya pada ibuku, apakah ia setuju dengan keputusan kejam ini? Shantian membentak, mempertanyakan bagaimana anak dengan tulang akar rusak sepertinya pantas mendapatkan sumber daya klan Luo tidak seperti janin Yuner yang bertubuh surgawi. Ibuku menjawab dengan tatapan tajam, mengingatkan Shantian bahwa dialah yang memberikan energi sejatinya untuk menolongnya saat ia terluka parah. Dan pengorbanan itulah yang membuat tulang akar anakku menjadi rusak. Shantian memberinya pilihan kejam, tinggalkan klan Luo atau tinggalkan anakmu. Ibuku terperangah tak percaya. Manusia macam apa yang tega memaksa seorang ibu memilih? Aku menanti keputusan ibuku dengan hati berdebar. Ibuku yang ternyata bernama Jiang Qixin mengambil keputusan. Dengan tegas ia menyatakan akan meninggalkan klan Luo. Tetua dan Shantian menatapnya dengan penuh rasa tidak percaya. Jiang Qixin menegaskan, mulai hari ini hidup kami berdua tak ada lagi hubungannya dengan klan Luo. Dalam hati aku berjanji pada ibu, meskipun aku terlahir dengan tulang akar yang rusak, aku akan berlatih keras. Kita akan merebut kembali martabat kita bersama-sama. Tepat saat itu, sebuah suara elektronik muncul. Sistem mekar terlambat telah terikat padaku karena mendeteksi tekad kuatku. Aku terkejut sekaligus gembira mendapatkan sistem, tapi namanya membuatku kesal. Aku bahkan belum lahir bagaimana bisa disebut mekar terlambat. Nama lengkapnya ternyata sistem kehebatan mekar terlambat. Aku berpikir, sistem ini menyuruhku bekerja keras dari rahim. Jangan-jangan dia datang 300 tahun lebih awal. Tiba-tiba sistem menunjukkan visi masa depan. Sebuah masa depan yang kelam di mana aku dan ibu tak bisa berkultivasi dan hanya menjadi bahan cemoohan. Visi itu berlanjut menunjukkan bagaimana saudara tiriku berhasil mencapai puncak kultivasi. Sementara aku hanya bisa bertahan hidup dari pil yang ibu dapatkan dengan susah payah, dan tekadku baru muncul setelah ibu tiada. Tidak, aku menolak takdir ini. Hentikan. Aku berteriak pada sistem untuk menghentikan penglihatan menyedihkan itu. Sistem ini datang 300 tahun lebih awal. Ini adalah kesempatanku untuk mengubah segalanya. Aku bersumpah akan menulis ulang takdirku menjadi keajaiban yang akan mengguncang seluruh langit. Sistem memberiku misi pemula berkultivasilah untuk pertama kalinya dan buat ibumu terkesan. Hadiahnya bergabung dengan tubuh suci kuno. Aku terpana. Sistem menjelaskan tubuh ini memberiku kekuatan fisik tak tertandingi yang mampu menantang para kaisar kuno. Dengan ini aku pasti bisa melawan takdir. Berada di dalam rahim justru memudahkanku menyerap energi spiritual. Ibuku merasakan gerakan aneh di dalam perutnya. Ia terkejut. Mungkinkah putraku sudah mulai berkultivasi? Sistem mengumumkan misiku telah selesai. Proses penyatuan dengan tubuh suci kuno pun dimulai mengaktifkan warisan para bijak purba. Di luar ibuku melihat fenomena aneh. Langit dipenuhi kilatan cahaya yang misterius. Di dalam kesadaranku, aku melihat visi para kaisar agung. Di hadapan mereka para pahlawan tak ada artinya. Ibuku merasakan esensi spiritual keemasan memperbaiki fondasinya yang rusak. Ia semakin bingung bagaimana fenomena ini berasal dari anaknya yang dianggap lemah. Sistem pun mengurai jalan kultivasi. Dimulai dari 3 alam dasar transformasi darah, gua surgawi, dan manifestasi roh. Masing-masing memiliki 10 tingkatan, dan menembusnya sebelum dewasa adalah tanda kejeniusan sejati. Dikatakan, siapapun yang melampaui manifestasi roh sebelum dewasa dan menyentuh alam terhormat, bahkan tingkat 1 saja adalah keajaiban di antara keajaiban. Itulah yang dinamakan takdir sang terpilih. Sistem menampilkan status baru sang bayi, kini bernama Zhang Wang, dengan tubuh suci purbanya yang telah menyentuh tingkat pertama transformasi darah. Seketika dia melesat melewati tingkat kedua, ketiga, hingga keempat dengan mudah. Zhang Wang bertekad inilah titik awal baginya untuk melawan dan menulis ulang takdirnya sendiri. Di tempat lain, sang ibu tiba di sebuah kediaman megah, mengumumkan kepulangannya pada kakak dan iparnya, lalu disambut oleh sang kakak Jiang Tian dan istrinya Zhang Ziqing. Sang kakak menjelaskan bahwa mereka telah berusaha mencari bantuan sekte yang lebih tinggi demi putranya, karena tak ada yang berani menyinggung klan Luo. Tiba-tiba Zhang Ziqing menyela dengan sinis menuduh Jiang Qixin kembali merengek minta bantuan setelah terusir. Tatapan Ziqing begitu tajam seolah berkata bahwa klan Luo
Tak sudi dia mengambil sumber daya aliansi dan kini, ia kembali hanya untuk memungut sisa. Seakan-akan dia kembali hanya untuk mencari sisa-sisa belas kasihan. Dengan pilu Jiang Qixin menjawab, ia tak menginginkan apapun selain keselamatan putranya. Sang kakak tak tahan lagi dan maju membela adiknya dengan amarah. Ia memerintahkan istrinya menjaga ucapan dan berjanji klan Jiang akan menyediakan sumber daya terbaik untuk keponakannya. Jiang Tian mencoba menenangkan adiknya Jiang Qixin, memintanya untuk tidak mengambil hati ucapan kasar istrinya. Dia menjelaskan bahwa mulut istrinya memang tajam, namun hatinya sebenarnya baik. Jiang Qixin meyakinkannya bahwa ia tak terganggu karena sudah sangat memahami watak sang ipar. Sementara itu, Zhang Wang dalam kandungan berpikir, ibunya ternyata tidak diperlakukan seburuk yang ia bayangkan. Justru sebaliknya ia merasakan kehangatan di klan Jiang jauh melebihi perlakuan dingin yang ia terima di klan Luo. Lamunannya buyar saat kakek dan neneknya tiba mengumumkan bahwa mereka membawa serta seorang tokoh agung, orang bijak Miao, dari istana penciptaan. Sang janin seketika terpesona oleh kecantikan sang orang bijak yang seolah bukan dari dunia ini. Dalam hati ia berpikir keindahan seperti inilah yang pantas ada di dunia fantasi Xianxia. Tiba-tiba janin itu terkejut saat sistem elektroniknya kembali muncul, menyajikan sebuah misi baru, kehebatan yang mekar terlambat. Zhang Wang sadar sistem ini bereaksi pada sosok yang kuat, dan orang bijak Miao adalah kesempatan terbaiknya saat ini. Ia memutuskan dengan menunjukkan bakatnya lebih awal klannya akan lebih menghargai ibunya. Sang ibu Jiang Qixin melangkah maju, dan dengan hormat memohon bantuan sang orang bijak. Sementara itu, sang janin telah bersiap untuk mengguncang dunia dengan kekuatan tubuh suci purbanya. Orang bijak Miao meminta semua orang menunggu di luar mengatakan, ia akan memeriksa janin itu berdua saja dengan ibunya. Sang bijak meyakinkan sang ibu bahwa ia tidak akan memakai kekuatan spiritual untuk merangsang janin yang masih lemah itu. Orang bijak Miao kemudian meletakkan tangannya di pergelangan tangan sang ibu untuk memulai pemeriksaan. Mendengar kata lemah, sang janin hanya tersenyum sinis dalam benaknya. Ia menantang sang bijak untuk mengatakan hal itu di hadapan tubuh suci purbanya. Begitu tangan sang bijak menyentuh pergelangan itu, ekspresinya langsung berubah. Ia merasakan aura dahsyat dari era primordial yang kacau. Sang ibu bertanya dengan cemas, dan sang bijak balas bertanya dengan takjub. Apakah anak ini didiagnosis kekurangan kekuatan bawaan? Sang ibu membenarkan bahwa itu adalah diagnosis dari tabib klan Luo. Orang bijak Miao memutuskan untuk melihat sendiri sedalam apa potensi anak ini, lalu mulai mengerahkan kekuatannya. Sang janin merasa calon gurunya ini belum sepenuhnya yakin, maka ia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya dan memerintahkan tubuh suci purbanya untuk bangkit. Orang bijak Miao merasakan perlawanan itu dan mengagumi semangat juangnya. Jika bukan karena takdir aku, kemari dunia akan kehilangan seorang jenius tiada tara. Sang ibu benar-benar tertegun tak percaya, sebab tak seorang pun yang hadir mengetahui sifat sejati dari struktur tulang bawaan janin itu. Sang bijak lalu menyarankan untuk memakai sebuah harta pusaka yang mampu mengungkap kebenaran untuk menyenarinya. Dengan tulus sang ibu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Saat sang bijak dan ibu keluar, kecemasan menyelimuti para anggota klan. Mereka cemas pemeriksaan cepat berarti kabar buruk. Sang bijak menenangkan mereka, lalu mengumumkan sebuah keajaiban, bahwa janin di dalam rahim itu bukan hanya selamat, tetapi juga dianugerahi bakat yang tak tertandingi. Orang bijak Miao menegaskan apa yang ia saksikan adalah takdir, merasa beruntung telah menyaksikan keajaiban ini secara langsung. Sang kakek berdiri tertegun bertanya-tanya, bagaimana cucunya bisa sehebat ini, padahal dulu ia divonis tidak punya bakat. Sang bijak menepis diagnosis itu sebagai omong kosong dari tabib yang tidak kompeten. Menggunakan pusakanya, sang bijak memproyeksikan pemandangan agung di hadapan klan Zhang, di mana 9 naga emas menarik sebuah peti kuno. Peti perunggu raksasa itu melintasi angkasa membuat seluruh klan terperangah dan penuh kekaguman. Sang bijak menjelaskan 1 dari 9 naga penguasa itu saja sudah cukup untuk melenyapkan seluruh klan Zhang. Para anggota klan penasaran akan sosok di dalam peti itu, hingga penampakan itu menunjukkan pemuda yang sangat mirip dengan Jiang Qixin. Sang bijak seketika sadar tubuh suci kuno telah terlahir di klan Zhang. Seorang kaisar langit akan segera bangkit. Kakek dan nenek diliputi kebahagiaan. Sang nenek menangis haru karena merasa surga telah memberkati klan mereka. Ibu Jiang Qixin menatap perutnya dengan bangga, berbisik bahwa putranya sungguh telah membawa kehormatan. Sang bijak kemudian menoleh pada Jiang Qixin dan berkata, kalau dia tidak suka berbasa-basi, dan langsung menawarkan agar putranya bergabung dengan Istana Penciptaan Abadi sebagai muridnya. Dia berjanji akan membimbingnya secara pribadi, hingga ia menjadi kekuatan tak tertandingi di dunia ini. Para anggota klan kembali dibuat terkejut menyadari tawaran itu adalah untuk posisi murid utama. Sebuah posisi yang bahkan rela diperebutkan oleh para pewaris klan kekaisaran. Sementara itu, sang janin Zhang Wang berpikir bahwa Istana Penciptaan adalah sekte kelas, satu jauh melampaui syarat sistemnya,
dan tak sabar menanti hadiahnya. Ibu Jiang Qixin membungkuk hormat dan menerima tawaran itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas nama klan Jiang. Sang ibu berpikir bagaimana takdirnya berbalik dalam sehari, dan bertanya dalam benaknya, apakah sang putra mau menjadi murid orang suci itu? Orang suci itu tersenyum merasa sangat beruntung karena telah datang ke klan Zhang. Jika tidak, dia pasti akan melewatkan kesempatan menemukan anak ajaib yang luar biasa ini. Saat itu sistem Zhang Wang sekilas menunjukkan takdir kelam aslinya, lalu mengumumkan penyelesaian misi untuk bergabung dengan sekte tingkat 3 atau lebih tinggi. Zhang merayakan dalam hati, misi selesai, dan ia bergabung dengan kekuatan puncak dengan semangat menanti hadiahnya. Ia yakin dengan tubuh suci kuno dan teknik kultivasi tingkat dewa, tidak ada rintangan yang akan menghalanginya. Sistem pun mengumumkan hadiahnya metode kultivasi tertinggi yang disebut seni iblis pemakan surga. Yang Huang sangat terkejut menerima teknik yang begitu legendaris. Sistem menjelaskan bahwa seni ini berpusat pada penyerapan energi spiritual dari langit dan bumi, membentuk pusaran kultivasi alami, sebuah metode yang bisa tumbuh dan berevolusi dengan kekuatan penyembuhan yang dahsyat. Sang janin memutuskan tak akan membuang waktu, inilah kesempatannya. Ia langsung mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya. Energi spiritual keemasan pun berputar di aula, membuat ibunya dan anggota klan takjub. Paman dan bibinya menatap dengan syok. Sang paman tak percaya keponakannya bisa berkultivasi bahkan sebelum dilahirkan. Kakek berseru bahwa surga benar-benar telah memberkati klan Jiang. Sementara paman dan istrinya hanya bisa melihat dengan terkejut. Di sisi lain, orang suci Miao berpikir puas. Dengan murid yang memiliki tubuh suci kuno, takkan ada yang berani meremehkan garis keturunannya di turnamen Istana Abadi 100 tahun lagi. Orang suci itu menyatakan bahwa sebagai hadiah pertemuan, dia akan memberikan sebuah pusaka terlebih dahulu. Janin Zhang Wang berpikir yakin dengan tubuh suci dan seni iblisnya pusaka itu, akan langsung mengakuinya sebagai pemilik. Ia memanggil pusaka itu secara spiritual, yakin bahwa menaklukkan harta karun biasa adalah hal yang sangat mudah baginya. Harta pusaka itu melesat dan menyatu dengan sang ibu. Pertapa suci terkesima janin ini bisa memilih hartanya sendiri. Tapi ini baru permulaan. Misi selesai, sang janin memerintahkan baju besi penekan langit dan bumi untuk berevolusi. Armor itu pun berubah menjadi harta roh bawaan. Seluruh keluarga terpana bagaimana bisa janin menaklukkan dan meningkatkan harta pusaka. Sang pertapa mengakui niatnya memang ingin membantu anak itu. Namun anak itu berhasil menaklukkannya sendirian. Bahkan mampu meningkatkannya menjadi harta roh bawaan yang langka. Sang pertapa yakin dengan harta itu, tak ada yang bisa melukainya. Dia berjanji akan kembali saat Zhang Huang mencapai alam gua surga untuk membimbingnya. 3 hari kemudian pasukan dari dinasti ilahi agung datang berkunjung. Mereka menyerbu masuk ke aula klan Zhang, mencari sang pemimpin. Ibu Jiang Qixin sadar mereka datang untuk membatalkan pertunangannya. Dari dalam sang janin bersumpah dinasti ini akan menyesali keputusan mereka. Pemimpin pasukan menemui Zhang Wang, paman sang janin, membahas pernikahan itu. Sang paman murka mempertanyakan kelancangan mereka menyerbu masuk. Jenderal Wuqi memperkenalkan diri dan mengumumkan pernikahan resmi dibatalkan. Kemarahan sang paman seketika meledak. Dia berteriak menuduh dinasti merekalah yang dulu memohon pernikahan ini. Jenderal Wuqi membalas dengan dingin. Kabar pengusiran Jiang Chuxin sudah tersebar, putranya tak lagi pantas. Sementara di dalam sana, sang janin mencibir. Jenderal ini akan berlutut memohon di hari kelahirannya. Jenderal itu terus menghina, menyebut kaisar mereka sangat berbelas kasih. Jika tidak seharusnya klan Zhang yang berlutut di istana karena putri mereka tak pantas untuk klan Jiang. Sang paman tak tahan lagi. Dia mengancam akan menghabisi jenderal itu karena telah menghina keponakannya. Jenderal itu malah menyerang sang ibu, hendak melenyapkan sampah di perutnya. Amarah sang janin membara melihat ibunya dalam bahaya. Tiba-tiba sebuah tangan spiritual raksasa muncul menghentikan serangan itu. 2 tetua muncul sambil tertawa mengejek sang kakek. Jenderal Wuqi memperkenalkan mereka sebagai tetua Xuanming dari istana. Zhang Wang merasakan kultivasi 2 tetua jahat ini tidak rendah. Sang paman murka menuduh dinasti Jia bekerja sama dengan tetua jahat. Salah satu tetua membalas sinis, "Apa kau punya hak untuk bicara?" Seorang tetua menyerang sang paman, memaksa kakeknya turun tangan melindunginya. Di tengah kekacauan itu, tetua lain melesatkan serangan mematikan ke arah ibu hamil Jiang Qixin. Sistem langsung memberi peringatan misi darurat lindungi sang ibu dari bahaya. Amarah sang janin meledak. Beraninya mereka menyerang wanita yang sedang hamil. Dari dalam rahim Zhang Wang, mengaktifkan seni iblis pemakan surga. Sebuah pusaran energi pun terbentuk. Menyerap serangan para tetua membuat mereka terkejut dan kebingungan. Sang kakek pun terheran siapa gerangan yang telah membantu keluarga Zhang. Ketakutan para tetua menyatukan kekuatan melancarkan serangan tangan hantu biru. Sang janin membalas dengan harta rohnya. Sebuah perisai api langit dan bumi tercipta siap melahap mereka semua. Api berkobar dengan sangat dahsyat, membuat para tetua gemetar. Mereka sadar itu harta, roh bawaan, bagaimana keluarga kecil
Jiang bisa punya pusaka sehebat ini. Salah satunya berteriak menantang sosok misterius itu untuk keluar dari persembunyian. Sistem mengumumkan, misi bertahan hidup dari krisis genting telah berhasil. Yang Huang dihadiahi pil kelahiran kembali misterius agung. Pil ini bisa langsung memulihkan kekuatan spiritual. Dengan percaya diri sang janin bersumpah akan mengembalikan kehormatan keluarga Zhang. Jauh dari sana orang suci Miao merasakan aktivasi harta roh. Ia takjub muridnya sudah menggunakannya, padahal baru 3 hari berlalu. Ia memusatkan kekuatannya untuk melihat, dan proyeksi spiritualnya muncul di atas aula keluarga Jiang. Dengan murka ia bertanya siapa yang berani menyentuh muridnya. Auranya turun dengan paksa ke aula, mengumumkan anak ini adalah murid istana penciptaan abadi. Siapa yang lancang berani menyerangnya? Sang janin terkejut melihat tuannya. Pasti ada pelindung darurat yang ditinggalkan di dalam harta itu. Seorang tetua tak percaya, dan menyerang proyeksi itu, menuduhnya sebagai penipu ulung. Orang suci dengan mudah menepis serangannya. Sang janin mencibir seorang kaisar kuno berani menantang orang suci. Ia lega tuannya telah tiba. Kedua tetua itu membeku tak percaya. Seorang tetua mencoba mengancam secara halus, meminta nama orang suci, agar dinasti mereka bisa meminta bimbingan. Orang suci itu tertawa. Ia menyatakan kaisar kuno tingkat 4 bahkan tak pantas mendengar namanya. Saat itu juga sang kakek menyerang dengan bangau roh peninggalan orang suci, menghantam salah satu tetua. Ia terlempar keras ke tanah tak berdaya. Jenderal Wuqi termangu, tak percaya kesadaran ilahi saja bisa menekan seorang kaisar kuno. Ia sadar wanita ini benar-benar dari istana penciptaan abadi, dan putra keluarga Zhang yang mereka remehkan, ternyata akan masuk ke sana. Sementara itu, Zhang Wang berpikir, semua sudah terlambat untuk disesali. Tetua yang terluka mendesak jenderal untuk segera mundur. Sang jenderal menatap ngeri proyeksi itu. Ini mustahil, pikirnya. Ia menyalahkan klan Luo yang bodoh, karena mengusir seorang jenius, membawa bencana bagi dinasti Xia Agung. Kakek dari keluarga Zhang memohon pada orang suci agar mengampuni mereka. Biarkan mereka melihat keajaiban yang akan diciptakan cucunya di masa depan. Orang suci itu setuju dan memerintahkan. Kembalilah, sampaikan pada dinastimu kontrak pernikahan antara keluarga Jiang dan dinasti Xia Bitili. Masau siap batal. Sang janin gembira, apa tuannya benar-benar ingin membantunya. Tapi orang suci itu berubah pikiran. Ia berseru, bukan hak kalian membatalkan pernikahan muridku. Ia melepaskan aura dahsyat yang menghempaskan para prajurit, lalu melemparkan dokumen pembatalan ke arah mereka. Ia menyatakan muridku lah yang tidak sudi dengan pernikahan ini. Orang suci membentak, kenapa kalian masih di sini? Ia memperingatkan, kembalikan hadiah pertunangannya, atau aku sendiri yang akan datang menagih. Sang jenderal hanya bisa pasrah menyetujuinya. Setelah mereka pergi, seluruh keluarga membungkuk. Sang paman mengucapkan terima kasih. Ia berkata tanpa bantuannya keluarga Jiang pasti sudah hancur. Sang kakek maju mewakili keluarga untuk berterima kasih atas kebaikannya. Orang bijak itu berkata tak perlu sungkan. Jiang Wang adalah muridnya, jadi urusan keluarga mereka juga urusannya. Namun ia menjelaskan bukan dirinya yang menggunakan harta roh itu. Bangauro tertawa, tuanku memang jujur. Ia tak akan mengambil pujian yang menjadi hak muridnya. Sang petapa berjanji bahwa keluarga akan mengerahkan seluruh sumber daya mereka untuk sang cucu. Janin itu merasa tersentuh berpikir, kaulah master sejatiku. Sang kakek pun mengerti dan meminta yang lain pergi untuk bicara empat mata dengannya. Saat mereka berdua saja, kakek bertanya konstitusi fisik, macam apa yang dimiliki cucunya hingga bisa memakai harta roh dari dalam rahim. Sang petapa mengungkap bahwa anak itu memiliki tubuh suci kuno yang legendaris, membuat sang kakek terperangah. Namun petapa itu sendiri tidak tahu mengapa sang janin bisa mengendalikan harta tersebut. Karena kemunculan terakhir tubuh itu adalah ratusan ribu tahun lalu, dan si kecil sudah mulai berkultivasi. Tak ada yang bisa menebak seberapa hebat kekuatannya saat ia lahir nanti. Rasa bahagia menyelimuti sang kakek. Ia berseru bahwa langit benar-benar memberkati klan mereka. Petapa itu mengingatkan bahwa sumber daya untuk mengembangkan tubuh itu sangatlah besar. Fondasi tubuh suci kuno tak boleh diremehkan sebelum ia resmi memasuki istana penciptaan. Kakek berterima kasih dan bersumpah klan Jiang akan mengerahkan segalanya demi fondasi kokoh untuk Jiang Wang. Istri paman turut merayakan dan menyatakan bahwa kebangkitan klan Jiang sudah di depan mata, dan paman ingin membuat klan Luo menyesali perbuatannya. Janin Jiang Wang merenung dan sadar bahwa dunia ini memang dikuasai oleh kekuatan. Masternya yang cantik bahkan nyaris tak bergerak. Namun musuh-musuhnya sudah terdesak hingga batas mereka. Ia pun bertekad untuk menang bukan dari garis awal, tapi langsung dari dalam kandungan. Setelah itu, keluarga pun berkumpul untuk menyambut kedatangan leluhur klan Jiang. Leluhur berkata telah mendengar konstitusi fisik anak itu yang meski kekuatannya tak terhingga, butuh sumber daya tanpa batas. Karena itu, ia memutuskan untuk memberikan semua sumber daya pribadinya pada anak itu. Sang ibu menolak keputusan ini, menjelaskan bahwa leluhur butuh hampir setengah kekayaan klan untuk melanjutkan kultivasinya, dan menyerahkan semuanya berarti seluruh klan akan berkorban untuk anak ini. Tapi keputusan leluhur sudah bulat,
ia juga menyerahkan sumber daya dari sang petapa. Ibu pun berterima kasih padanya atas nama putranya. Sistem janin memberi misi baru berkultivasi sebulan penuh dan membuat leluhur terkesan dengan hadiah kemegahan surgawi tertinggi. Zhang Wang sangat senang. Sistem menjelaskan kemegahan ini hanya ada untuk makhluk kuno dan punya kemampuan ilahi bawaan. Sang janin yakin dengan sumber daya yang ada dan teknik iblis pemakan surga, ia bisa mencapai alam manifestasi roh dan seorang anak. Yang belum lahir mencapai level ini, pasti akan membuat leluhur terkesan. Ia pun langsung mulai berkultivasi. 1 bulan kemudian sang leluhur yang bosan memutuskan untuk memeriksa keadaan cucunya. Sebulan penuh ia habiskan untuk menjaga keajaiban keluarga Zhang itu, memastikan tak ada bahaya yang mengancamnya. Tapi ia jadi lalai memantau kemajuan kultivasinya. Saat akhirnya memeriksa levelnya, ia sungguh terkejut tak percaya cucunya telah mencapai puncak alam manifestasi roh hanya dalam sebulan. Di saat yang bersamaan, sang janin berpikir, ia sudah mencapai puncak ini 3 hari lalu dan hari ini mungkin akan mencoba menerobos ke alam terhormat. Begitu leluhur tahu levelnya, sistem mengumumkan misi, membuat leluhur terkesan telah selesai. Janin itu menyeringai betapa mudahnya membuat leluhurnya takjub. Hadiahnya kemegahan tertinggi muncul sebagai kerangka spiritual, dan auranya saja sudah melenyapkan penghalang kemajuannya. Sistem pun secara otomatis mulai menyatukan kemegahan itu dengan dirinya. Sang janin memutuskan untuk memberi kejutan lagi pada leluhurnya dengan meminjam kekuatan kemegahan itu untuk menerobos ke alam terhormat. Ia melihat energi agung terpancar dari kemegahan itu dengan gembira. Leluhur mulai cemas, menyadari cucunya mencoba menerobos, dan khawatir kemajuan nekat ini akan merusak fondasinya. Ibu juga merasakan aura lain di dalam anaknya. Terobosan itu berhasil dengan mudah, dan janin menemukan kemampuan ilahi barunya berhubungan dengan waktu itu sendiri. Ia sadar telah terlalu terburu-buru, dan alam terhormat adalah batasnya untuk saat ini. Tapi sekarang dengan kemampuan barunya, ia memerintahkan sang waktu untuk tunduk memberinya jeda, untuk menembus batas kekuatan sebelum terlahir ke dunia. Sang leluhur tertegun merasakan aura agung yang terpancar dari cucunya yang membawa jejak hukum waktu. Ia sadar kemampuan bocah ini sudah jauh melampaui pemahamannya, bahkan sebelum lahir. Tawanya membahana penuh sukacita, ia mendeklarasikan bahwa langit benar-benar telah memberkati keluarga Zhang. Beberapa bulan kemudian, tibalah saatnya bagi Zhang Zixin untuk melahirkan. Keluarganya menunggu dengan tegang di luar selama 3 jam, yang terasa begitu panjang sementara bidan terus menyemangatinya. Tepat saat kelahirannya, sistem Jiang Wang mengumumkan bahwa ia telah mencapai alam abadi kuno bawaan. Kelahirannya memicu fenomena langit yang dahsyat menarik perhatian para tokoh agung dari berbagai penjuru untuk turun dan memberi selamat. Orang-orang pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang abadi biasa menyebabkan fenomena kosmik yang begitu hebat? Lalu seseorang menyadari visi ini pastilah disebabkan oleh kelahiran anak yang pernah ditolak oleh dinasti Xia yang agung. Namun orang yang lebih bijak segera menyanggahnya. Ia menjelaskan bahwa rumor itu sudah usang dan mengungkap fakta bahwa anak keluarga Jiang begitu istimewa hingga seorang bijak menerimanya sebagai murid saat masih di dalam kandungan. Tiba-tiba Kaisar dinasti Xia Agung muncul menyadari bahwa kehebohan yang disebabkan anak ini tak bisa lagi diabaikan. Fenomena langit yang legendaris terus bermunculan silih berganti, dimulai dengan teratai emas dari lautan pahit. Para penonton hanya bisa terpana menyaksikan rentetan keajaiban ini. Kemudian muncul pemandangan sungai dan gunung yang megah disusul oleh gemerlap bintang di angkasa. Sang kaisar mengenali fenomena terakhir diagram kehidupan Yin Yang. Sebuah visi yang tak pernah terlihat selama 1000 tahun. Tapi Jiang Wang yang baru lahir belum selesai. Ia menggabungkan kelima visi agung itu menjadi satu fenomena pamungkas. Raja Abadi turun dari 9 langit. Sang leluhur berdiri dengan air mata, bangga menyatakan cucunya, Jiang Wang memiliki aura seorang kaisar masa depan. Sementara itu Kaisar dinasti Xia merasakan penyesalan yang mendalam. Andai saja anak ini terlahir di dinastinya. Ia sempat berpikir untuk mengatur ulang pernikahan, tapi rasa malu menepis niat itu. Di sisi lain, sang ibu memeluk putranya berbisik bahwa dialah kebanggaan sejatinya. Para penonton berbisik bahwa klan Luo pasti sedang merasakan penyesalan yang teramat dalam. Akan tetapi, sang kaisar justru sampai pada sebuah kesimpulan yang mengerikan. Karena telah menyinggung bibit unggul seperti ini, satu-satunya jalan keluar adalah melenyapkannya selagi masih bayi. 5 tahun kemudian, Jiang Wang tumbuh menjadi bocah kecil yang bermeditasi memanipulasi aliran waktu. Walaupun sudah di puncak alam raja kuno, ia merasa kemajuannya masih terlalu lambat. Para pelayan dengan semangat mengganggunya, memintanya beristirahat, dan menawarinya buah ibah abadi. Antusiasme berlebihan mereka membuatnya jengkel. Jiang Wang pun bangkit dari meditasinya, menyambut sang leluhur yang telah menantinya. Sang leluhur memuji Jiang Wang yang baru berusia 5 tahun, takjub karena ia sudah di puncak alam raja kuno, dan merasa dalam beberapa tahun lagi, ia sendiri akan tertinggal jauh. Jiang Wang menanggapi dengan rendah hati, menjelaskan bahwa ia tak ada kemajuan selama sebulan lebih,
dan sedang terjebak di sebuah rintangan. Namun pada kenyataannya, Jiang Wang sedang menghadapi sebuah dilema. Setahun yang lalu, sistemnya memberikan misi untuk memasuki alam rahasia, tapi ia tak bisa meninggalkan klan karena dinasti Xia dan klan Luo telah mengeluarkan perintah untuk melenyapkannya. Terlebih lagi, ia merasakan bahaya tersembunyi di dalam klan Zhang sendiri. Suatu hari saat berlatih, ia merasakan aura jahat yang mengerikan. Dengan melacak sumbernya, ia sampai di gunung belakang kediaman klan. Di sana ia menyadari keberadaan entitas jahat yang sangat menakutkan. Kekuatannya saat ini jelas bukan tandingannya. Jiang Wang menemukan sebuah formasi penekan iblis, tapi segel kuat itu mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dengan ancaman dari dalam dan perintah pengejaran dari luar, ia merasa kekuatannya tidak cukup. Ia harus pergi menemukan alam rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kembali pada percakapannya dengan sang leluhur, Jiang Wang memberitahunya bahwa ia merasakan sesuatu di gunung belakang. Sang leluhur membenarkan ia juga merasakannya dan meyakinkan bahwa entitas itu takkan bisa menembus segel dalam kondisi normal. Tapi ucapannya terpotong oleh kabar mendesak. Seorang anggota klan menerobos masuk membawa kabar tentang kemunculan alam rahasia milik seorang bijak di Laut Timur, dan kini dinasti Xia serta klan Luo telah bersekutu untuk menguasainya. Model, leluhur agung seketika mengadakan rapat klan. Zhang Wang bersikeras ikut merasa layak karena telah mencapai alam raja kuno, dan leluhur pun menyetujuinya. Dalam pertemuan itu, leluhur mengumumkan agenda pertama adalah tentang cucunya. Zhang Wang menjelaskan kepada hadirin bahwa ia telah mencapai puncak kekuatannya beberapa bulan lalu, namun tak bisa menerobos, sehingga ia ingin berkelana mencari pengalaman. Setelah para tetua memastikan levelnya, mereka takjub akan kemajuannya yang pesat. Namun mereka menentang keras niatnya untuk pergi. Mereka menganggapnya sangat berisiko, yakin musuh telah menyiapkan perangkap yang nyata. Sang leluhur menyarankan untuk memberinya pil pemecah kuno, ketimbang mengambil risiko, dan pamannya pun setuju. Zhang Wang merasa penghargaan mereka justru jadi beban yang menghambatnya. Ia memotong diskusi mereka, meminta untuk didengarkan. Ia memahami kekhawatiran mereka semua. Tapi ia bertanya bagaimana ia bisa menjadi kuat jika selalu berlindung di balik klan saat ada bahaya. Ia menjelaskan bahwa meski telah di puncak alamnya, ia belum pernah menjalani pertarungan sesungguhnya, dan mengingatkan mereka tentang harta dari gurunya yang akan membuatnya sulit ditangkap bahkan oleh kaisar kuno. Ia memohon agar mereka mengizinkannya pergi untuk menempa diri di dunia luar. Setelah mendengar semua argumennya, sang paman bergumam bahwa di usia 5 tahun, mereka tak pernah menghadapi bahaya itu. Leluhur mengakui Zhang Wang berhak menentukan jalannya sendiri. Dengan berat hati, sang leluhur akhirnya setuju. Namun ia memperingatkan bahwa para jenius dari klan Luo dan dinasti telah memasuki alam rahasia tempat mereka menyiapkan jebakan untuknya. Seorang kaisar kuno akan menyergap begitu identitasnya terungkap. Zhang Wang menjawab penuh keyakinan dengan nada meremehkan. Hanya seorang kaisar kuno, apa yang perlu ditakuti? Leluhur tertawa terbahak-bahak terkesan dengan semangat cucunya dan menyatakan inilah jiwa sejati putra klan mereka. Ia memberinya izin pergi dengan syarat harus berhati-hati, dan Zhang Wang berterima kasih. Tanpa menunggu lama, ia pun berangkat. Ibunya melepas kepergiannya berdoa agar ia kembali dengan selamat. Zhang Wang tiba di gerbang alam rahasia yang ramai. Demi mengumpulkan sedikit informasi, ia menghampiri seorang kultivator dan bertanya sopan, apakah ini alam rahasia para petapa kuno? Kultivator itu awalnya jengkel, namun melihat pakaian Zhang Wang, ia sadar pemuda ini dari klan besar. Nada bicaranya langsung berubah dan ia mengiyakan. Zhang Wang mengaku dari sekte kecil, lalu bertanya mengapa banyak sekali anak muda di sini. Kultivator itu menjelaskan dengan getir bahwa kekuatan besar seperti dinasti Agung dan klan Luo memonopoli tempat ini, hanya mengizinkan mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Zhang Wang bertanya-tanya jenius mana yang dikirim oleh musuhnya. Tiba-tiba rombongan dinasti ilahi Xia Agung tiba dipimpin Putri Agung Xia Mingyue yang pesonanya memukau semua orang. Saat seorang pelayan mencoba menyanjungnya dan meremehkan lawan lain, sang putri menunjukkan kebijaksanaannya dan melarangnya meremehkan siapapun. Ia secara khusus menyebut 2 lawan tangguh, putra misterius dari pemimpin klan Luo dan putra kilin dari klan Jiang. Ia menyesal dinastinya telah kehilangan sekutu sekuat itu. Pelayan menyalahkan Jenderal Wu Qi atas kejadian tersebut. Tapi sang putri menyuruhnya diam dan belajar dari kesalahan. Kedua pelayan pun setuju. Zhang Wang mengamati sang putri dari jauh, mengagumi kecantikannya, dan sadar ia tak punya arogansi seperti jenderal yang menghina keluarganya. Tak lama kemudian, klan Luo datang dengan kereta petir yang dahsyat, dan Zhang Wang tersenyum sinis, mengira mereka tak akan muncul. Seorang tetua klan memperkenalkan kandidat mereka Luodong kepada Putri Agung. Luodong mencoba menyapanya, tapi sang putri mengabaikannya, dan langsung berbicara pada tetua wanita yang mendampinginya. Ia menyarankan agar mereka bekerja sama membuka alam rahasia, meninggalkan Luodong yang malu dan geram. Para tetua klan bekerja sama membuka gerbang
dan semua junior diminta segera masuk. Zhang Wang berpikir, inilah saatnya membuat klan Luo membayar. Ia pun melangkah menuju gerbang. Seorang tetua wanita klan Luo Wang menatapnya tajam dan mengenali bayangan ibunya di wajah pemuda itu. Dia yakin pemuda itu adalah jenius klan Jiang dan terkejut akan kenekatannya memasuki wilayah berbahaya ini. Namun Zhang Wang dengan gesit menghindar dan lenyap ke alam rahasia. Di luar, tetua Wang segera memberi kabar pada klannya. Ia bersumpah karena Zhang Wang berani datang, dia takkan bisa keluar dengan selamat. Di sisi lain, Zhang Wang memulai petualangannya dan bertemu makhluk spiritual yang tampak terperangkap dalam sebuah formasi. Zhang Wang sadar makhluk itu terbuat dari energi murni dan menaklukkannya dengan mudah. Baginya hadiah dari sistem jauh lebih berharga daripada ini. Ia tetap waspada, klan Luo dan dinasti Jia pasti sudah menyiapkan jebakan di luar. Ini adalah kesempatannya untuk menerobos ke tingkat baru. Kekuatannya yang sekarang tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul mengumumkan misi telah selesai. Alam rahasia para bijaknya kuno ditemukan memberinya hadiah suntikan kultivasi 100 tahun. Zhang Wang segera duduk untuk menyerap kekuatan dahsyat itu, tak sabar menantikan peningkatannya. Aliran energi dahsyat itu menciptakan pilar cahaya emas yang menjulang ke langit, menarik perhatian semua kultivator muda. Saat yang lain mendekat, mereka sadar, itu bukanlah harta karun, melainkan malapetaka guntur langit yang mengerikan. Salah satu dari mereka mengenalinya sebagai kesengsaraan guntur 9 lapis yang dipadatkan sebuah fenomena langit yang sangat langka. Luo Dong, jenius dari klan Luo itu, melihat kesempatan untuk mendekati Putri Xiaming Chan, mengajaknya merebut harta karun itu bersama. Namun sang putri menolak dengan hati-hati, merasa tingkat malapetaka ini terlalu tak terduga. Luo Dong terus memaksa. Dalam hatinya ia berpikir harus mendapatkan wanita yang memesona ini. Di pusat badai, Zhang Wang berdiri menantang kesengsaraan yang berwujud sebuah istana petir. Petir menyambarnya dengan dahsyat, tapi setelah menerima serangan pertama, Zhang Wang hanya tersenyum mengejek kelemahannya. Ia menggunakan seni iblis pemakan surga untuk melahap kekuatan petir itu. Kemudian ia berhadapan langsung dengan prajurit petir lapis baja. Zhang Wang dengan mudah menepis serangannya dan melesat maju. Prajurit itu murka dan melepaskan serangan petir yang jauh lebih kuat. Zhang Wang menggunakan jurus pedang pamungkas klannya untuk melancarkan serangan akhir. Yang lain hanya bisa terpana dari kejauhan. Mereka bertanya-tanya sosok macam apa yang mampu memicu guntur langit yang begitu menakutkan. Lalu salah satu dari mereka melihat siluet manusia di pusat badai. Sang putri pun sampai pada kesimpulan yang mustahil. Seseorang sedang menjalani ujian untuk menjadi seorang kaisar kuno. Mengingat alam rahasia ini memiliki batas usia itu, berarti seorang pemuda di bawah 18 tahun sedang mencapai prestasi luar biasa ini. Luo Dong mengamati orang itu, sama sekali tidak terluka, dan berpikir orang ini akan menjadi ancaman jika tidak disingkirkan. Ia berniat untuk melenyapkannya di bawah selubung guntur jika kesempatan muncul. Kekuatan malapetaka itu meningkat mengancam akan merobek alam rahasia. Semua orang melarikan diri dengan panik. Luo Dong mengambil kesempatan ini untuk melindungi Putri Xiaming Chan dari gelombang kejut, dan sang putri pun berterima kasih padanya. Setelah badai akhirnya mereda, sosok misterius itu telah menghilang, membuat mereka percaya dia telah gagal dan sirna selamanya. Luo Dong mencoba lagi membujuk sang putri untuk beraliansi dengan alasan mereka harus saling melindungi dari kekuatan tak dikenal. Namun sang putri menolaknya dengan halus. Ia mengaku sudah punya tim dan menambahkan sindiran bahwa kekuatan Luo Dong terlalu hebat untuk timnya yang sederhana. Luo Dong sangat murka dengan penolakan itu dan bersumpah dalam hati bahwa Xiaming Chan adalah miliknya, tak ada yang bisa menolaknya. Sementara itu, sang putri justru terpesona dengan ketampanan Zhang Wang. Pemuda itu duduk dan berpikir harus mencari jurus bela diri baru karena menggunakan jurus klannya akan mengungkap identitasnya. Tiba-tiba sang putri menghampirinya dan menarik perhatiannya. Zhang Wang terkejut dengan kehadirannya. Ia tahu gadis itu dari dinasti Jia, tapi sepertinya ia belum dikenali. Sang putri bertanya, apakah Zhang Wang takut padanya? Lalu pemuda itu mulai berakting polos sambil memuji kecantikan sang putri. Pesona polosnya berhasil sang putri gemas mencubit pipinya dan memuji keberaniannya. Zhang Wang mengarang kisah pilu, mengaku klannya jatuh, dan terpaksa masuk kemari karena kekurangan sumber daya. Hati sang putri tersentuh oleh ceritanya. Ia menawarinya bergabung demi keamanan yang langsung disetujui Zhang Wang dengan semangat palsu. Di sisi lain, Luo Dong menatap tajam Zhang Wang, dipenuhi rasa benci. Rencananya dengan sang putri hancur. Luo Dong pun mengikuti mereka. Dan tiba-tiba seekor serigala menerjang Zhang Wang. Dengan mudah Zhang Wang menahan serangan itu. Sang putri terkejut takjub akan kekuatan fisiknya. Dalam hati Zhang Wang bergumam ia sengaja menahan diri. Ia sadar Luo Dong terus mengawasi mereka. Luo Dong akhirnya muncul mengaku datang demi sang putri dan memakai mutiara jebakan kuno yang sangat kuat. Sementara itu, Zhang Wang hanya mencibir dalam hati melihat artefak tersebut. Luo Dong tertawa gila mengungkap hasratnya pada sang putri dan tubuh 9 yin miliknya yang menarik perhatian Zhang Wang,
Malamnya di dekat api unggun, Zhang Wang kembali berakting polos. Ia bilang pada kakak Xia kalau ia takut dan ingin tidur di dekatnya. Sang putri menggodanya, monster kecil yang bisa mengalahkan makhluk spiritual kok bisa takut. Ia tetap bersikeras takut sambil memuji sang putri. Lalu dengan pura-pura serius ia bertanya apa sang putri punya teman dekat. Dengan raut sedih sang putri mengaku tidak punya. Zhang Wang pun melanjutkan sandiwaranya. Ia berpura-pura kaget. Bagaimana mungkin putri secantik dirinya dengan status tinggi tidak punya pasangan? Sang putri menjelaskan pria yang mendekatinya selalu punya niat terselubung dan maksud yang tidak baik. Ketika Zhang Wang bertanya, sang putri membisikkan rahasianya, pernahkah kau dengar tentang tubuh yin murni? Ia menjelaskan tubuh itu sangat bermanfaat untuk mereka yang berlatih kultivasi ganda. Karena itulah, banyak sekte sesat memburu wanita dengan tubuh ini untuk dijadikan tungku kultivasi. Zhang Wang pura-pura paham mengepalkan tangan dengan amarah palsu. Ia bersumpah akan melindunginya dari siapapun. Sang putri tersenyum melihat tingkah kekanakannya, lalu menyuruh Zhang Wang untuk beristirahat. Saat duduk di dekat api, Zhang Wang merasakan kehadiran Luo Dong yang masih mengintai mereka. Merasa terganggu, ia memutuskan harus menyingkirkan penguntit itu secepatnya. Demi ketenangan Zhang Wang pun berjalan menjauh dari area perkemahan mereka. Khawatir sang putri mengikutinya dan menegurnya karena pergi sendirian dengan ceroboh. Zhang Wang pun meminta maaf. Tiba-tiba Luo Dong muncul dengan amarah menyerang Zhang Wang sambil berteriak, "Kau cari masalah." Zhang Wang berbalik dengan tenang, "Aku sudah menunggumu," ucapnya. Luo Dong melancarkan serangan lagi. Namun sang putri menahannya berdiri di antara mereka dan bertanya apa niatnya. Luo Dong tertawa sinis. "Kalian akan segera tahu." Ia lalu melemparkan mutiara jebakan kuno ke arah mereka. Mutiara itu menjebak keduanya. Sang putri murka mengancam Luo Dong bahwa dinastinya takkan tinggal diam. Ia menuntut agar mereka dibebaskan atau perang akan diumumkan. Sambil tersenyum, Luo Dong meremehkan ancaman itu. Sang putri memperingatkannya agar tidak menyesali perbuatannya. Sang putri mencoba memakai segel penyelamat dinastinya, namun segel itu hancur di dalam ruang mutiara. Luo Dong tersenyum congkak. Ia menjelaskan mutiara itu dibuat leluhurnya Wang, seorang ahli hukum ruang. Mutiara ini menyegel semua energi spiritual di bawah tingkat kaisar kuno. Ia menyarankannya untuk menyerah saja. Sadar situasinya gawat, sang putri menyusun rencana. Ia berbisik pada Zhang Wang akan mengirimnya keluar dari ruang jebakan ini. Ia memerintahkannya untuk segera memanggil bantuan dari dinastinya begitu berhasil keluar. Namun Luo Dong beralih pada Zhang Wang. Ia mengejeknya sebagai anak terbuang dari klan Luo 5 tahun lalu. Sang putri bingung. Apa maksudnya? Zhang Wang dengan tenang menjawab mengklarifikasi dua hal. Pertama, ia menolak keras hubungan dengan klan Luo dan menegaskan namanya adalah Zhang Wang. Kedua, ia bertanya sinis pada Luo Dong. Apa kau benar-benar berpikir sudah menang? Luo Dong tertawa sinis pada Zhang Wang yang sombong di ambang ajalnya, lalu bersumpah akan mengambil nyawanya atas nama klan. Sang putri yang berjuang melawan kekuatan mutiara itu menyebut Luo Dong iblis licik. Sang putri yang berjuang melawan kekuatan mutiara itu menyebut Luo Dong iblis licik. Sementara Zhang Wang bisa kabur mencari pertolongan. Namun Zhang Wang menolak ide itu dan memintanya tenang karena ia punya rencana yang lebih sederhana. Tiba-tiba, ia melayang dengan aura emas yang kuat membuat Luo Dong terkejut karena tak percaya ia masih punya energi spiritual di dalam mutiara. Zhang Wang justru mencemooh artefak itu, menyebutnya manik-manik usang, lalu dengan satu jentikan jari, ia menghancurkan kekuatan yang mengurungnya. Ia langsung muncul di hadapan Luo Dong, mengatakan, ia tak suka diremehkan, lalu menyentuh dahinya dengan satu jari. Sentuhan ringan itu langsung melenyapkan energi spiritual. Luo Dong meremukan tulangnya hingga ia jatuh terjerembab. Sang putri menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak. Saat Luo Dong jatuh tak berdaya, ia berteriak histeris bahwa semua ini mustahil terjadi. Zhang Wang menatapnya dari atas dan bertanya sinis, "Apa sekarang kau puas dengan kekuatan anak buangan klan Luo?" Luo Dong langsung memohon ampun dan bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Zhang Wang menjawab dengan dingin bertanya, apa ia pikir dirinya takut pada klan Luo dan akan mengunjungi mereka secara pribadi nanti. Untuk saat ini, ia hanya akan memetik beberapa kuntum bunga. Dia menanamkan inti energi emas ke tubuh Luo Dong yang bertanya dengan ngeri apa yang telah ia lakukan padanya. Zhang Wang menjelaskan bahwa ia tidak suka kekerasan karena ibunya mengajarkan belas kasih, jadi dia akan memberinya kesempatan lari menuju leluhurnya untuk melepas inti emas itu dalam waktu 3 batang dupa. Jika ia berhasil, mungkin nyawanya akan selamat. Sang putri memperingatkan Zhang Wang bahwa melepaskan Luo Dong akan membawa bencana bagi keluarganya. Zhang Wang meyakinkannya bahwa pencuri kecil itu tidak akan bisa lolos. Saat Luo Dong lari, sambil meneriakkan ancaman balas dendam, Zhang Wang dengan tenang mulai menghitung mundur dari 3. Tepat saat ia menyebut angka 1, Luo Dong meledak di kejauhan. Zhang Wang menoleh pada sang putri yang terkejut dan tersenyum berkata, ia hanya bercanda soal belas kasih dan jarang mendengarkan ibunya.
Setelah menyaksikan semua kejadian itu, Putri Siamingkian meyakini dalam hatinya bahwa inilah sang putra dewa dari klan Jiang. Ia teringat penyesalan ayahnya karena membatalkan pertunangan dan berpikir pertemuan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Zhang Wang merendah mengaku kultivasinya memang kuat sejak lahir dan hanya menyebabkan sedikit keributan. Sang putri lalu bertanya, "Apa engkau yang menyebabkan kesengsaraan Guntur di alam rahasia itu?" Dia dengan tenang mengakui bahwa dialah penyebab kesengsaraan itu. Ia tak menyangka kesengsaraan biasa untuk menembus puncak alam kaisar kuno bisa seheboh itu. Dengan sedih ia menambahkan bahwa surga memang selalu cemburu pada bakat-bakat hebat. Sang putri terkagum-kagum pada kekuatan dan kepercayaan dirinya. Berpikir ia seperti dewa kuno yang turun ke dunia dan membayangkan betapa hebatnya ia saat dewasa nanti. Zhang Wang memperhatikan keheningannya dan bertanya apakah sang putri merasa kesal. Ia mengaku bahwa awalnya sengaja menahan sang putri untuk dijadikan umpan agar bisa melenyapkan Luodong. Sang putri meyakinkannya bahwa ia bukan orang yang berpikiran sempit dan tidak marah sama sekali. Malah ia berterima kasih karena telah membantunya menyingkirkan ancaman tersembunyi, dan Zhang Wang pun tampak lega. Kemudian di dekat api unggun sang putri, merenungkan rumor bahwa putra kilin dari klan Zhang adalah reinkarnasi kaisar kuno. Dia takjub dengan bakat kecerdikan dan kefasihannya yang luar biasa. Ia menyimpulkan bahwa hanya segelintir orang di generasinya yang bisa menandinginya. Zhang Wang memecah lamunannya kembali bersikap seperti anak kecil yang polos. Ia bertanya-tanya siapa pria beruntung yang akan menikahi kakak di masa depan, membuat sang putri bingung dengan pertanyaan aneh itu. Setelah itu, percakapan mereka berubah menjadi lebih serius model. Sang putri memperingatkan, "Kau belum sadar betapa rumitnya masalah dengan klan Luo." Ia menjelaskan Luodong itu keturunan utama mereka para leluhur klan Luo, tak akan tinggal diam. Ia juga mengingatkan soal jebakan yang telah disiapkan dinastinya dan klan Luo di luar alam rahasia. Zhang Wang balas meremehkan, "Luo Wang cukup satu telapak tangan." Sang putri meragukan kesombongannya. Ia bertanya, "Apa rencanamu saat kekuatan sejati klan Luo datang menghampirimu?" Putri menjelaskan bahwa klan itu dipenuhi banyak ahli yang hebat. Demi menolongnya ia memberikan sebuah mustika dari ayahnya yang dapat menyembunyikan aura. Ia memaksa Zhang Wang menerimanya berkata, "Ini adalah bantuan agar dinasti Xia tak selamanya menjadi musuh." Zhang Wang menerima benda itu, namun ia segera menegaskan pendiriannya. "Persahabatan kita urusan pribadi. Tapi, aku tak punya niat baik pada dinastimu dan Jenderal Wuqi harus membayar semuanya." Tiba-tiba sang putri membuat penawaran mengejutkan. "Bagaimana jika Wuqi kami serahkan padamu?" Zhang Wang menatapnya tajam. "Apa kau punya wewenang untuk menyerahkan Jenderal Wuqi?" Sang putri menjelaskan bahwa ayahnya telah diperdaya. Itulah alasannya mempertimbangkan untuk membatalkan pertunangan mereka. Ia meyakinkan jika ini bisa memperbaiki hubungan mereka, ayahnya pasti akan memberi hukuman pada Wuqi. Kemudian ia menyodorkan sebuah liontin giok sebagai tanda kesepakatan. Zhang Wang mengingatkan, "Aku sudah melihat kekuatanmu di puncak alam kaisar kuno dengan mataku sendiri. Karena itu, aku yakin kau mampu meyakinkan ayahmu untuk menyerahkan Wuqi." Tapi sang putri menyanggah, "Ayahku belum melihatnya dan dunia tak akan percaya begitu saja. Bagi mereka kau hanyalah anak buangan klan Luo yang mungkin sedikit berbakat." Putri menjawab, "Itu hanya soal Wuqi." Ia lalu bertanya lugas, "Jadi kau menolak liontin giok dariku?" Zhang Wang menjawab, "Aku tak ingin kau mengalami apa yang pernah kualami temanku." Ia mengingatkan, "Kau adalah putri agung dinasti Xia. Setiap gerak-gerikmu selalu diawasi." Ia berjanji takkan memberi mereka alasan untuk menyalahkan pilihan sang putri berteman dengannya. "Aku juga takkan membiarkan siapapun mengejek atau meremehkanmu karena aku." Hati sang putri sedikit tersentuh, ia berpikir, "Dia adalah temanku." Zhang Wang melanjutkan, "Aku paham niat baikmu. Justru karena itu aku tak bisa sembarangan menerimanya. Jika kulakukan itu akan menjatuhkan harga diriku sendiri." Ia menyatakan harus membuktikan pada dunia bahwa pilihan sang putri benar, baru ia akan menerima liontin itu dengan hormat. Sang putri tertegun berpikir walau masih muda, setiap ucapan pemuda ini penuh dengan prinsip. Dalam hati ia berharap pemuda itu bisa membuktikan semua perkataannya. Zhang Wang pun ikut berdiri. Ia meminta sang putri menunggu. Mulai hari ini nama Zhang Wang akan menggema di seluruh dinasti Xia. Setelahnya Zhang Wang mengirim pesan spiritual untuk memanggil gurunya, "Guru apa engkau di sana?" Proyeksi spiritual Sejmiao muncul dan mengomel, "Saat senang kau lupa, saat ada masalah baru, kau datang. Kau ingat juga gurumu yang tua ini?" Zhang Wang tersenyum. "Jangan begitu, guru." Ia menjelaskan bahwa ia hanya punya satu permintaan, dan urusannya dengan Luodong sudah selesai. Namun masih ada satu tetua bernama Luo Qiu yang ingin ia habisi. Gurunya memperingatkan jika Luo Qiu tiada tetua agung klan Luo, pasti akan turun tangan. Karena itu, Zhang Wang memohon agar gurunya membuat formasi untuk menyembunyikan lokasinya. "Cukup selama satu dupa terbakar. Aku punya caraku sendiri untuk melarikan diri," janjinya. Sang guru setuju. "Seorang kultivator harus bertindak bebas. Aku akan membantumu." Zhang Wang berpikir, sekarang aku hanya perlu mengerahkan segalanya
Ia lantas melesat ke langit berseru keras agar semua rekannya mendengar. Ia mengumumkan, aku Jiang Wang akan membersihkan alam rahasia ini. Aku akan bertarung sekuat tenaga, jadi aku tak bisa menjamin keselamatan kalian. Naiklah ke angkasa, berkumpullah di belakangku. Dalam 15 menit anggap ini peringatan dariku. Siapapun yang tidak patuh akan menanggung sendiri akibatnya. Putri Xia Mingqian bertindak cepat memerintahkan seluruh pengikut dinasti Xia Agung untuk terbang bersamanya. Namun para pengikutnya tampak ragu. Salah satunya bertanya, apa kau sungguh percaya pada Jiang Wang? Ia mengingatkan kalau pemuda itu hanyalah seorang bocah berumur 5 tahun. Sang putri berbalik dengan senyum dingin. Kalian berani meragukan keputusanku. Di sudut lain alam rahasia para kultivator, lain menyaksikan mereka terbang ke angkasa. Seseorang bergumam, haruskah kita ikut? Bahkan orang-orang dari dinasti suci sudah bergerak. Yang lain mantap mengikuti merasa perjuangan mereka, sampai di sini tak boleh sia-sia. Dua pemuda tetap di darat. Salah satunya mencibir, bukankah itu Zhang Wang? Anak buangan klan Luo yang terlahir cacat. Rumornya dia abadi sejati, konyol sekali. Yang lain menimpali dengan sinis. Lihat putri dinasti Xia lari ketakutan. Pengecut sepertinya takkan pernah mencapai Tao Agung. Jiang Wang menatap mereka dari angkasa dan berkata, aku sudah memberimu cukup waktu. Kalian sendiri yang mencari masalah. Sebuah senyum sinis terukir di wajahnya saat ia mengulang ucapan mereka. Kalian bilang temanku pengecut dan takkan mencapai Tao Agung. Kalau begitu lihatlah baik-baik. Bagaimana kalian akan mencapai Tao Agung di bawah tebasan pedangku. Dia lalu berteriak, tebas. Sebuah cahaya pedang raksasa melesat dari langit menyambar para kultivator di bawah. Serangan Zhang Wang menghantam para kultivator yang masih berada di darat. Cahaya pedang itu tepat mengenai kedua pria yang menghina sang putri. Satu orang mencoba menahannya berteriak kesakitan. Serangan itu juga memusnahkan sisa binatang roh. Setelah serangan dahsyat itu, para pengikut menatap Jiang Wang di langit dengan syok. Seseorang berpikir, dia benar-benar melakukannya. Kekuatan macam apa ini? Apa dia sungguh seorang bocah? Putri Xia Mingqian terpaku. Jadi inikah kekuatan yang ingin ia tunjukkan pada ayahanda? Sang kekaisar, seketika ia menyesal. Kenapa aku lupa mengeluarkan batu perekam? Di sisi lain, Zhang Wang merasakan energi spiritualnya pulih sepenuhnya. Zhang Wang lalu menoleh pada para kultivator di angkasa. Terima kasih telah mempercayaiku. Ia menyatakan aku bukan orang yang serakah. Mari kita bagi rata kekuatan spiritual ini. Para kultivator bersorak gembira mendengar kemurahan hatinya. Seseorang berseru kagum. Ini adalah gabungan energi spiritual dari seluruh binatang roh di alam rahasia. Yang lain berterima kasih. Terima kasih Tuan Muda Jiang. Setelah itu, Jiang Wang mendekati sang putri memanggilnya kakak. Sambil tersenyum, ia menyodorkan bola energi spiritual keemasan. Aku sudah menyisikan energi spiritual yang kau butuhkan untuk menerobos. Sang putri terkejut. Dulu kau menolak liontin Gyoku, tapi sekarang kau ingin aku menerima ini. Zhang Wang tersenyum. Jangan terburu-buru, sambil menunjukkan sebuah batu perekam di tangannya. Dengan senyum penuh percaya diri, ia berbisik, acara utamanya baru akan dimulai. Di luar alam rahasia di perkemahan, dinasti Xia dan klan Luo, sebuah retakan dimensi raksasa tiba-tiba muncul di langit. Para prajurit panik. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Retakan ini hanya bisa dibuat oleh seorang kaisar abadi. Ada kaisar abadi di dalam sana. Tetua klan Luo tersenyum puas. Luo Dong pasti berhasil. Dia menggunakan tubuh roh Yin Xia Mingqian untuk menerobos langit memberkati klan Luo. Namun yang muncul dari retakan itu adalah Jiang Wang dan putri Xia Mingqian. Melihat wajah Zhang Wang, ia berteriak tak percaya, tidak mungkin. Dengan murka ia menggeram. Bocah sialan keluarga Zhang, beraninya kau datang kemari. Kau benar-benar meremehkan klan Luo. Zhang Wang menoleh pada sang putri dengan tenang. Apa kau sudah siap? Serahkan saja padaku. Ia melangkah maju menghadap pasukan dinasti Xia. Prajurit sekalian, dengarkan titahku. Ia lalu memberi perintah untuk mundur total. Para prajurit dan Jenderal Xia terperangah tak percaya mendengar perintah itu. Jenderal Xia cemas bertanya apa. Ji yang berat itu telah menawannya. Ia menenangkannya agar tidak khawatir, menegaskan bahwa perintah itu adalah demi keselamatan mereka semua. Ia meremehkan kata-katanya, menganggapnya konyol. Ia berpikir mereka harus melindungi sang putri saat klan Luo menyerbu. Meski bingung, perintah tetap ia sampaikan dan menyuruh pasukannya untuk segera berangkat. Armada dan kereta megah dinasti pun mulai menghilang ke angkasa. Tetua klan Luo melihat mereka mundur lalu menatap Zhang Wang dengan marah. Ia menyebutnya anak haram keluarga Zhang dan menghinanya karena bersikap kotor di usia muda. Dengan sinis ia bertanya apa sang putri bisa melindunginya. Ia bersumpah tak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Zhang Wang membalas dengan sangat tenang. Katanya klan Luo memang selalu punya rencana licik yang tak terpikirkan oleh anak-anak. Karena klannya yang mengundang,
Bagaimana mungkin ia bisa menolak untuk datang? Tetua itu murka menyebutnya bocah sombong. Ia lalu memerintahkan klan Luo bahwa melawan anak 5 tahun, mereka tak perlu bantuan dinasti suci, dan menyuruh mereka segera melenyapkannya. Pasukan klan Luo serempak menjawab, dan langsung menyerbu Zhang Wang beserta sang putri. Saat pasukan dinasti Jia mundur, seorang prajurit muda berteriak bahwa klan Luo keterlaluan dan menuntut mereka seharusnya membiarkan orang-orang dari dinasti Jia yang suci untuk pergi. Tetua itu memperhatikannya, melancarkan serangan energi padanya, dan berteriak karena terlalu banyak bicara, lalu memerintahkannya untuk sirna. Bocah itu pun menjerit kesakitan. Prajurit wanita lain berteriak ngeri, mendesak yang lain cepat mundur, sementara Jiang Wang dan sang putri tetap tenang. Tetua klan Luok berteriak pada Jiang Wang menyuruhnya berhenti bermimpi. Ia menjelaskan bahkan jika 2 jenderal dari dinasti hebat itu membantunya, mereka bukanlah tandingannya, karena wanita tua itu telah mencapai surga keempat dari alam kaisar abadi. Ia menambahkan bahkan jika mereka bersatu, mereka tetap bukan lawannya. Kemudian ia menawarkan kesepakatan. Jika ia memberitahu keberadaan Tuan Muda Luodong, ia mungkin akan memberinya akhir yang layak. Zhang Wang menjawab sinis, "Sampah tak berguna itu jenius klanmu Luodong." Ia lalu membalikan sebuah kantong kecil di tangannya dan menebarkan isinya. Dengan mengejek ia berkata, mungkin sisa-sisa tubuhnya ada di kantong ini, dan menyarankannya untuk mengambilnya. Tetua itu meledak dalam amarah, memanggilnya kurang ajar, dan berteriak beraninya ia melakukan itu. Ia lalu memerintahkan semua anggota klannya untuk menyerang bersama. Bersumpah akan menghancurkan tulangnya menjadi debu. Jiang Wang berdiri di sisi putri Xiaming Qian. Ia mengumumkan waktu hidup para serangga dari pasukan Luo ini hanya selama sebatang dupa terbakar. Tetua itu menyerang berteriak agar dia sirna. Saat itu Jiang Wang bersiap dan memanggil tuannya, Sage Miao. Sage Miao langsung merespon mengaktifkan formasi penyegal, roh pergeseran bayangan, dan memerintahkan segel. Rantai roh raksasa turun dari langit menyegel total area di sekitar Jiang Wang dalam formasi. Lokyu bertanya dengan kaget formasi apa ini seraya merasakan kekuatan seorang suci. Jiang Wang berdiri kokoh. Suaranya menggetarkan atmosfer saat ia mengutuk musuh-musuhnya dari klan Luo. Bersamaan dengan kutukannya, pada musuh Jiang Wang mengaktifkan teknik hebatnya. Seni iblis pemakan surga melepaskan kekuatannya. Pusaran spiritual biru raksasa terbentang di langit menciptakan kepanikan di antara prajurit Luo. Para prajurit mulai berteriak ngeri, merasakan kekuatan spiritual mereka terkuras habis. Kekuatan spiritual mereka tersedot saat pusaran itu menelan semua yang ada di jalurnya termasuk kuda dan kereta perang. Pusaran raksasa mendominasi pemandangan terus menarik semua pasukan musuh ke pusatnya. Anak buah tetua Luokyu tak sanggup bertahan. Salah satu dari mereka berteriak agar ia bertindak karena mereka takkan kuat lagi. Tetua yang terkejut itu tak percaya, bertanya-tanya bagaimana bocah ini sudah mencapai puncak alam kaisar abadi. Luokyu sadar situasinya mustahil, ia harus segera kabur untuk memberitahu leluhur tua agar turun tangan melenyapkan Zhang Wang. Zhang Wang hanya mengawasinya. Kabur dengan senyum miring, berkata pada putri Xia, kalau ia pikir tetua itu akan melawan lebih lama. Saat mendekati tepi formasi Sage Miao, ia meratapi betapa tidak adilnya semua ini. Ia berlatih ratusan tahun demi mencapai tingkat keempat alam kaisar abadi. Sementara bocah ini sudah mencapai puncaknya, ia tak habis pikir bagaimana ini bisa terjadi. Tiba-tiba Zhang Wang muncul di hadapannya. Kecepatannya yang luar biasa membuatnya terpaku lalu bertanya sinis, kenapa terburu-buru? Aku. Ia menyerang dengan putus asa berteriak agar Zhang Wang tidak sombong. Zhang Wang menangkap lengannya, menghentikan serangannya dengan mudah, dan balas menyindir mengatakan, bakatnya bahkan tak ada setengah dari kesombongannya tadi. Kemudian ia meremukkan lengan lawannya membuatnya menjerit kesakitan. Zhang Wang memutuskan untuk mengakhirinya dengan cepat. Ia mengangkat tangan dan memanggil jurus pedang keluarganya. Seni pedang cahaya 9 langit keluarga Zhang. Ia berteriak ngeri melihat cahaya pedang emas raksasa turun ke arahnya. Serangan itu meledak dan melenyapkannya sepenuhnya. Para prajurit dinasti Jia yang mundur menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Salah satu dari mereka sadar kekuatan itu hanya bisa dicapai di puncak alam kaisar abadi dan bersyukur Putri Agung menyuruh mereka mundur. Jika tidak, mereka pasti sudah binasa bersama klan Luo. Para kultivator lain yang selamat karena mengikuti perintah Zhang Huang bertanya-tanya mengapa mereka masih bisa hidup sadar bahwa itu adalah kekuatan kaisar abadi dan bocah itu adalah Zhang Huang sendiri. Saat Jiang Wang terbang menuju kapal dinasti Xia Jenderal, Xia menatapnya dengan penuh keterkejutan. Dalam hati ia bertanya, benarkah ini orang buangan dari klan Luo? Bocah 5 tahun di puncak kaisar abadi? Ia berteriak dalam hati bahwa klan Luo telah menipunya. Jiang Wang mendarat di kapal dan membungkuk hormat menyampaikan permintaan maafnya pada para tetua. Ia menjelaskan bahwa ia sibuk menghukum para pendosa yang menghina ibunya, sehingga ia bersikap kurang sopan. Sang jenderal memintanya untuk mengangkat kepala, memanggilnya Tuan Muda Jiang, dan berkata bahwa ia sudah lama mendengar bakatnya yang luar biasa,
Dan hari ini semua itu terbukti benar. Ia melihat sang putri merekam adegan itu dengan batu roh, lalu bertanya apa tujuannya. Zhang Wang menjawab dengan senyum percaya diri, tujuannya adalah untuk bicara dengan kaisar mengenai kontrak pernikahan mereka. Dan Zhang Wang meminta sang putri memberikan liontin giok yang ditawarkannya tadi. Sang putri bertanya-tanya apakah maksudnya sekarang ia mengambil liontin itu dan menyapa kaisar melalui rekaman batu roh. Ia memanggilnya tetua agung dinasti, mengumumkan bahwa ia akan mengambil liontin putrinya. Ia menyarankan agar itu dianggap sebagai tanda untuk kontrak pernikahan mereka yang baru. Lalu Zhang Wang menambahkan peringatan tegas bahwa ia berharap pada hari ia membawa hadiah pertunangan. Sang kaisar telah mengikat semua orang yang terlibat dalam pembatalan janji mereka di luar istana sebagai hadiah balasan. Sang putri menatapnya dengan bingung, menanyakan apa yang sedang ia bicarakan, dan menegurnya yang masih anak-anak, tapi sudah bicara soal hadiah pertunangan. Zhang Wang menjawab dengan kepolosan buatan mengakui kesalahannya, dan memanggilnya kakak Xia. Ia lalu meminta para jenderal untuk mengawal Putri Agung kembali dengan selamat ke dinasti suci. Sebelum pergi, ia mengembalikan liontin giok itu, dan menjelaskan bahwa jika diisi dengan energi spiritual, liontin itu akan menyembunyikan auranya selama 6 jam, menyarankannya untuk menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Zhang Wang lalu berkomunikasi dengan tuannya secara batiniah. Tuannya berkata, penampilannya tidak buruk, tapi memperingatkan bahwa durasi formasi pelindungnya hampir habis. Ia meyakinkannya memastikan bahwa ia sudah punya rencana pelarian yang matang. Zhang Wang akhirnya mengucapkan salam perpisahan pada sang putri. Ia berjanji pertemuan mereka selanjutnya adalah di kompetisi akbar Istana Abadi. Sang putri cemas, memintanya fokus untuk selamat dan segera pergi dari sana. Sepeninggalnya sang putri memutuskan untuk segera kembali khawatir akan tindakan klan Luo. Saat kapal dinasti Jia melesat badai petir dahsyat menyambar, seorang prajurit merasakan aura kekuatan besar mendekat. Seorang prajurit lain mengenalinya. Itu leluhur tua dari klan Luo. Jenderal Xia membenarkannya. Putri Xian pun maju dan menyapanya Sage Luo. Ia mempertanyakan serangan mendadak ini, mengingatkan hubungan baik kedua klan selama beberapa generasi. Leluhur Luo yang murka muncul menatap tajam pada Xiao Mingqian. Apa yang sebenarnya terjadi di alam rahasia? Ia mengungkap lampu jiwa, Luo Taodong Luodong, dan tetua Luo Wancu telah padam. Sang putri menjawab ketus menyebut Sage Luo lancang, dan ia tak wajib memberi penjelasan pada klan Luo. Amarah sang leluhur meledak. Hentikan kesombonganmu, siapa pelakunya? Jenderal Xia maju memperingatkan Lord Luo agar tidak melewati batas, satu langkah lagi berarti perang melawan dinasti agung. Para prajurit dinasti digeladak siaga mengacungkan tombak dengan teriakan perang. Konfrontasi tak terhindari. Leluhur klan Luo Luo Tankong mencemooh sang jenderal, menyebutnya kasar dan rendahan. Sang putri berteriak, Luo Tankong, menuduhnya memicu perang antara klan Luo dan dinasti. Luo Tankong memberi pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi pada pasukanku dan siapa yang menyingkirkan para tetua? Ia membalas bahwa justru klan Luo lah yang bertindak lancang dengan menggertak dinasti Xia dan menindas yang lemah tanpa pikir panjang. Lalu ia mengumumkan, aku tahu pelakunya tapi coba saja paksa aku bicara. Luo Tankong mengancam, jika kau menolak aku sendiri yang akan memaksamu. Tanpa takut, ia menjawab, lalu memerintahkan jenderalnya untuk membantunya memanggil segel kekaisaran. Para jenderal sigap merespon sebuah ritual memanggil naga emas raksasa simbol kekuatan dinasti. Luo Tiangkong terperangah bertanya-tanya, bagaimana Kaisar Xia mengizinkan putrinya memakai segel sekuat itu. Luo Tankong merasakan tekanan luar biasa dari urat naga dinasti Xia. Ia sadar tak bisa melawannya sendirian. Didukung kekuatan naga, sang putri memperingatkan, klan kekaisaran tak pernah tunduk pada musuh. Ia mengancam akan mengalahkannya, bahkan jika harus, mengorbankan jiwa sucinya jika ia terus menghalangi jalan mereka, memberinya satu kesempatan terakhir untuk mundur. Luo Tankong menatap tajam dan menyatakan bahwa masalah ini belum selesai. Ia menambahkan klan Luo akan mengingat ini lalu mundur. Begitu ia pergi, sang putri terhuyung lemah. Para jenderal sigap menopangnya, memintanya untuk segera beristirahat. Mereka menjelaskan segel kekaisaran itu memberi beban yang sangat besar pada tubuhnya. Ia meyakinkan mereka, aku tidak membangkitkan kekuatan penuh urat naga. Jiwa suciku baik-baik saja. Hanya energi spiritualku yang terkuras aku akan pulih setelah istirahat. Ia merenungkan kelancangan klan Luo yang semakin menjadi-jadi. Mereka bertingkah seolah penguasa alam abadi dan takkan melepaskan masalah ini begitu saja. Di tangannya sang putri menggenggam sebuah batu perekam kejadian. Ia yakin ayahnya sang kaisar akan segera mengambil keputusan setelah melihat rekaman ini. Di tempat lain, di aula klan Luo, leluhur tua bertanya pada pengikutnya soal penyelidikan di alam rahasia. Pengikutnya melapor bahwa medan perang di luar alam rahasia rusak parah. Petunjuk satu-satunya adalah sang penyerang berada di puncak alam kaisar kuno. Sang leluhur menatapnya penuh minat, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Sang pengikut melanjutkan laporannya, menjelaskan bahwa saat menyelidiki wilayah timur 5 tahun silam, seorang putra dewa telah terlahir di wilayah klan Jiang.
Ia menambahkan kelahirannya diiringi fenomena langit yang menakjubkan sekuntum teratai emas mekar dari lautan penderitaan. Peta gunung dan sungai terbentang, bahkan sesosok raja kuno turun dari 9 langit. Leluhur tua itu terperanjat dari kursinya seraya berseru, "Apa katamu?" Dengan tak percaya ia menggumamkan kembali visi agung itu. Seorang raja kuno turun dari 9 langit. Ia menjelaskan bahwa visi seperti itu hanya terjadi pada kelahiran tubuh suci kuno yang legendaris. Dengan cemas, ia bertanya pada pengikutnya, apakah ini sekadar kabar angin? Sang pengikut meyakinkannya bahwa ia tak akan berani berbohong padanya. Ia telah memastikan kebenaran berita itu dan menambahkan bahwa putra dewa Klan Jiang tak hanya memiliki tubuh suci kuno, tetapi juga terlahir di tingkat kultivasi abadi sejati bawaan. Leluhur tua Klan Luo tersentak kaget menyadari bahwa putra dewa ini adalah anak yang sama yang pernah ia usir dari klannya. Dia meratapi nasib buruknya, membayangkan bagaimana jika anak ini terlahir di antara mereka. Klan mereka tak perlu lagi cemas akan kemundurannya dan mengutuk semua kabar buruk hari itu. Ia memutuskan bahwa Luo Jantian harus bertanggung jawab atas semua ini, memerintahkan pengikutnya untuk menyertainya menuju kediaman putranya. Setibanya di sana, sang leluhur berteriak agar Luo Jantian segera keluar menemuinya. Di dalam, Luo Jantian mendengar panggilan itu dan bingung mengapa leluhur kembali murka, apalagi setelah pasukan klan baru saja mengalami musibah. Leluhur tua Klan Luo pun melangkah memasuki aula. Saat Jantian menanyakan alasan kunjungannya, ia dengan marah membentak, "Masih berani kau bertanya?" Dengan geram ia mengungkap bahwa anak yang dimiliki Jantian dengan gadis Klan Jiang mempunyai tubuh suci kuno dan menuduhnya telah membuat klan kehilangan bintang takdirnya. Jantian menjawab dengan sangat terkejut bersikeras bahwa semua ini mustahil. Ia membela keputusannya menjelaskan bahwa ia sendiri telah memeriksa janin di dalam kandungan Jiang Zixuan saat itu. Ia menegaskan bahwa janin itu tidak menunjukkan fluktuasi energi spiritual, fondasinya pun rusak dan ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai tahap manifestasi roh seumur hidupnya. Ia heran bagaimana bisa itu adalah orang yang sama dengan tubuh suci kuno. Jantian melampiaskan amarahnya pada penjaga yang membawa berita itu, mengancamnya dengan ganjaran mengerikan bagi mereka yang berani berbohong di hadapan leluhur tua. Penjaga itu bersujud ketakutan memohon ampun kepada pemimpin klan muda Jantian. Ia bersumpah tidak gegabah dalam melapor. Berita ini telah menyebar laksana api di alam abadi timur, dan ia melaporkannya setelah memverifikasinya berkali-kali. Saat itu seorang wanita bernama Muyun masuk dan meminta Jantian untuk tidak gegabah. Ia menjamin bahwa para penjaga yang setia pada klan tidak akan menyebar kabar angin dan memintanya untuk mendengarkan penjelasannya. Muyun mendekat dan memberi hormat pada leluhur yang mengizinkannya untuk berbicara dan memberi pendapat. Muyun berpendapat bahwa anak itu lahir 5 tahun lalu dan berita yang hanya dari mulut ke mulut ini sulit untuk dipastikan kebenarannya. Ia menduga bahwa klan Jiang sengaja mengarang cerita ini demi menjaga nama baik mereka setelah diusir oleh klan Luo. Luo Jantian tidak setuju menyatakan masalah ini terlalu serius untuk diabaikan. Jika itu bohong tak masalah. Tapi bagaimana jika itu benar? Muyun, istri Jantian, mengusulkan sebuah rencana menunjukkan bahwa klan Jiang kini sudah melemah. Dengan kekuatan klan Luo, hanya dengan memanggil Jiang Zixuan dan putranya untuk mengakui leluhur mereka akan membuat klan Jiang selamanya berterima kasih. Dan pada saat yang sama, hal itu akan memungkinkan mereka untuk memastikan kebenaran konstitusi anak itu. Dengan percaya diri, ia menambahkan, bahkan jika mereka menolak, tak perlu ada yang dikhawatirkan, karena putranya Luo Xing telah menunjukkan pertanda seorang kaisar agung dan kemakmuran klan mereka terjamin bersamanya. Jantian setuju dengan antusias, teringat bahwa fenomena langit saat kelahiran Singer juga sangat luar biasa, dan konstitusinya tak kalah dari putra dewa itu. Leluhur tua mengakui bahwa ia terlalu sibuk dengan masalah lain hingga melupakan Singer dan memerintahkan Muyun untuk segera membawa Luo Singer menemuinya. Tak lama kemudian Luo Xing pun tiba. Ia membungkuk hormat menyapa sang leluhur ayah dan ibunya. Sang leluhur menatapnya penuh kekaguman, memperhatikan sikapnya yang tenang dan sangat santun. Ketenangan batinnya terpancar sementara garis keturunan bintangnya bersinar, makin terang setiap harinya. Dengan bangga ia berkata, Singer adalah permata klan. Takdirnya adalah menaklukkan puncak dunia persilatan. Jantian meyakinkan sang leluhur bahwa latihan Singer berkembang pesat dan dia sendiri akan mengawalnya ke kompetisi Istana Abadi. Sang leluhur tertawa gembira mengulang kata, bagus 3 kali. Dengan pewaris seperti Luo Xing Clan, mereka akan mencapai kejayaan tiada tara. Namun sebelum ia beranjak, ia memberi peringatan keras untuk tidak meremehkan masalah bocah itu dan memerintahkan penyelidikan penuh. Jantian mengangguk patuh, lalu menyuruh putranya memberi salam perpisahan saat mereka sekeluarga membungkuk hormat. Jantian lalu berpaling pada putranya, Ser. Kembali ke tempat latihanmu. Ia mengingatkan, latihan itu bagai mendayung melawan arus, kau maju, atau kau akan terseret mundur. Ia berkata, ada urusan penting dengan sang ibu dan Luo Xing pun pamit undur diri. Begitu hanya berdua dengan istrinya, Muyun, raut wajah Jantian berubah.
Ia langsung menuduhnya masih memikirkan Zhang Ziqin. Ia menduga saat mendengar bocah terbuang, itu punya bakat hebat, hatinya goyah dan ingin membawanya kembali. Muyun mencoba menenangkannya. Ia merangkul suaminya dan memintanya tidak marah. Ia mengingatkan bahwa anak itu adalah keturunannya juga, darah daging Luo Jantian dan klan Luo. Ia menegaskan jika bakatnya terbukti luar biasa, demi kepentingan klan mereka, harus menariknya dengan cara halus. Akhirnya Jantian mengakui, ia pun menyimpan keraguan yang sama. Dewa pengobatan Tuan Fal sendiri, yang memastikan bahwa fondasi bocah itu telah rusak saat ia memeriksanya. Bagaimana mungkin anak seperti itu kini memiliki tubuh suci? Muyun mendengus jijik. Ia menolak percaya bocah itu bisa melampaui putranya. Jantian mengakhiri diskusi menyuruh istrinya melupakan hal itu sejenak dan segera menyiapkan rencana mereka. Sementara itu, di istana megah dinasti Xia Putri Xia Mingqian akhirnya tiba. Mengingat perjalanan beratnya, ia memutuskan harus segera melapor pada ayahanda kaisar tentang bocah ajaib itu. Zhang Chen, para prajurit berbaris di pelataran menyambut kembalinya kapal suci dan sang putri agung. Sang putri turun dari kapal diikuti para jenderalnya. Ia berterima kasih pada para prajurit dan mengumumkan bahwa kapal dewa kini di bawah penjagaan mereka. Para prajurit serentak memberi hormat. Pada para jenderalnya, ia berpesan, "Aku akan menemui ayahanda kaisar. Jaga kerahasiaan masalah ini sampai titah beliau turun." Mereka menjawab serempak, "Siap laksanakan." Putri Xia Mingqian melangkah menyusuri koridor istana menuju aula agung tempat sang kaisar menanti. Memasuki ruang takhta, sang putri memberi hormat melaporkan kepulangannya dengan hasil gemilang dan tidak mempermalukan nama besar dinasti. Sang kaisar menyambutnya, memanggilnya Qian Er, dan memintanya mendekat agar bisa diperiksa. Matanya yang tajam menangkap sesuatu. Ia bertanya, "Kau memakai segel kekaisaran, bahaya apa yang kau temui?" Sang putri meyakinkannya untuk tidak cemas, memastikan dirinya baik-baik saja, bahkan sehelai debu pun tak menyentuh gaunnya. Namun sang kaisar merasakan energi spiritual putrinya nyaris terkuras dan menyimpulkan ia memakai segel itu karena dalam bahaya besar. Ia menuntut penjelasan. Sang putri hanya bisa mengakui ketajaman wawasan ayahnya. Ia menjelaskan bahwa klan Luo mengizinkan Luo Tong memakai mutiara perangkap abadi untuk menjebaknya dengan niat jahat. Ia menambahkan untungnya seorang teman datang menolong dan menggagalkan rencana licik Luo Tong. Namun ia melanjutkan klan Luo tidak berhenti sampai di situ. Mereka malah mengirim tetua kuno Luo Tian Qiong untuk mencegat kapal suci mereka dalam perjalanan pulang. Amarah kaisar meledak, sandaran tangan taktanya hancur berkeping-keping. "Beraninya klan Luo," teriaknya menggema. Mendengar amarahnya sang permaisuri masuk, "Ada apa Baginda? Kenapa semurka ini?" Ia mendekati suaminya memintanya tenang dan menceritakan apa yang terjadi. Kaisar menyatakan dengan geram, "Klan Luo benar-benar lancang, mereka berani menyentuh putriku." Ia bertanya-tanya, apakah mereka pikir aku dan dinasti agung ini bisa diremehkan? Kemurkaan kaisar membara. Ia segera menitahkan dekrit menuntut klan Luo untuk segera memberi penjelasan. Sang permaisuri dan tuan putri bergegas menenangkannya, memohon agar tidak bertindak gegabah. Permaisuri menasihati suaminya untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia mengingatkan walau klan Luo bukan keluarga purba, pengaruh mereka sangat luas. Jika perang pecah, dinasti Xia yang agung akan terguncang. Kaisar membalas murka, tindakan mereka ini sudah sama saja dengan menyatakan perang. Putri Xia Mingqian ikut memohon agar ayahnya menahan amarah. Ia mengingatkan bahwa perang hanya akan membuat seluruh alam abadi dalam kekacauan. Menurutnya banyak klan kuat yang sudah mengincar dinasti mereka. Jangan sampai bertindak gegabah dan membuat rakyat menderita. Ia lalu menambahkan bahwa dirinya memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga di alam rahasia. Sesuatu yang nilainya melampaui penghinaan klan Luo dan memintanya untuk melihatnya sendiri. Sang putri pun menunjukkan sebuah batu rekaman spiritual. Ayahnya segera mengambilnya. Keuntungan apa yang lebih besar? Manike. Batin kaisar memuji putrinya yang kini benar-benar telah dewasa. Ia mengagumi kemampuan putrinya yang tetap tenang dan memikirkan nasib rakyatnya. Bahkan setelah bahaya sebesar itu, kaisar merasa malu karena putrinya jauh lebih bijaksana darinya. Namun ia menolak menanggung aib ini dan segera mengeluarkan perintah. Dekrit kekaisaran dikeluarkan klan Luo, harus menyerahkan Lodong, hanya itu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Permaisuri tidak setuju mengingatkan hubungan baik mereka dengan klan Luo, selama ini menganggapnya insiden kecil. Ia kemudian menyarankan untuk menikahkan Putri Mingqing dengan Luodong. Menurutnya ini akan memperkuat aliansi mereka dan menyelesaikan masalah pernikahan Putri Mingqing yang sudah cukup usia. Amarah kaisar meledak pada istrinya. "Insiden kecil katamu?" teriaknya tak percaya. "Jika bukan karena keberuntungan lanjutnya, Qian Er mungkin takkan pernah kembali." Ia menolak mentah-mentah ide menikahkan Mingqing dengan penjahat semacam itu. Permaisuri menjelaskan ini bukan tentang Luodong, tapi statusnya sebagai pewaris klan Luo yang kelak akan berkuasa. Putri Xiao Mingqian menyela,
Jika Ibu Suri berpikir aku terkesan pada Luodong, Anda salah besar. Permaisuri terkejut. Apa maksud perkataanmu itu? Putri Xiao Mingchen menyatakan dengan dingin, Luodong, riwayatnya telah berakhir.